Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadlan Ahmad Gifari, NIM 20115011117. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS interpersonal skill, dan dosen saya Kak Julaiha Probo Anggraini S.Si M.Com. Dan langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan UAS interpersonal skill. Yang pertama, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Iya, sangat dibutuhkan karena dalam berbagai keadaan dan situasi, memiliki kemampuan interpersonal tentulah penting sekali. Dalam dunia kerja, keterampilan interpersonal membuat kita mampu bekerja sama dengan orang lain, entah itu rekan kerja, klien, ataupun atasan. Pertanyaan kedua, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita bisa mencintai orang lain? Tentu, ketika ada seseorang yang mencintai diri kita, itu akan membuat kita lebih mudah untuk mencintai diri kita sendiri. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tahu apakah kamu berada dalam sebuah hubungan yang sehat atau malah hubungan yang toksik. Begitu. Dan pertanyaan ketiga ini adalah, apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Iya, karena seseorang akan merasa semakin sayang, cinta, dan kagum kepada orang yang dicintai karena penampilan yang menarik. Pertanyaan keempat itu, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Yang pertama, lebih banyak tersenyum. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, biasakan selalu bersyukur dan rendah hati. Yang keempat, coba selalu optimis apa yang kita pikirkan. Yang pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Memiliki interpersonal skill yang baik itu, yang pertama, menumbuhkan pikiran positif. Yang kedua itu mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga, tumbuh rasa empati. Yang keempat, mempertahankan setiap hubungan. Pertanyaan yang keenam itu, bagaimana cara Anda untuk menjadi pendengar yang baik? Dengarkan sepenuh hati, hargai pendapat orang lain. Kebahagiaan dalam hidup itu penting. Ya, penting karena kebahagiaan apabila kita dan orang tua masih bisa berkumpul, bercengkrama, saling menyayangi satu sama lain. Itu sangat penting. Pertanyaan ke-8, apakah mengolah emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Bagaimana cara Anda mengolah emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Ketika kita ingin menyelesaikan masalah dengan emosi itu tidak penting, karena kita harus dengan keadaan kepala dingin agar masalah yang kita hadapi itu segera terselesaikan. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara Anda untuk memaafkan masa lalu Anda, segala hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup Anda? Ya, saya langsung memaafkan, karena menurut saya yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang buka lembaran baru agar
semua baik-baik saja. Pertanyaan ke-10, bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Tentu saya harus bekerja keras demi keluarga agar kebahagiaan terus datang pada keluarga saya. Pertanyaan ke-11, bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Ya, kita harus mendiskusikan dulu kepada anggota kelompok saya apa yang harus dikerjakan. Kita harus komunikasi yang baik kepada kelompok kita, dan kita harus bisa menerima pendapat satu sama lain, atau kita harus terima pendapat dari anggota kelompok kita. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Mungkin saya memimpin dengan rendah hati dan dapat berkomunikasi baik dengan karyawan lain, dan agar terus berkembang pesat sesuai strategi yang ditetapkan saya agar meningkatkan visi dan misi saya di perusahaan itu sendiri. Pertanyaan ke-13 itu, apa yang akan Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda? Bagaimana Anda mensikapi perbedaan tersebut? Saya harus bersikap tenang. Saya juga harus menerima pendapat orang lain, menerima keputusan dan mengakhirinya. Pertanyaan ke-14 itu, ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama perkuliahan? Tentu saya akan memiliki pribadi yang lebih baik karena saya itu mendapat banyak pelajaran dalam kelas interpersonal skill ini. Apa aja ya, kayak saya itu lebih percaya diri dan bisa menghargai pendapat orang lain. Pertanyaan terakhir, apa kesan terindah dan terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan interpersonal skill ini? Kesan terindah yang saya dapatkan itu, saya senang dan happy berada di kelas interpersonal skill ini, dan saya mendapat pelajaran yang banyak dari saya yang tidak tahu aturan dalam berbicara, dan sampai saat ini saya itu banyak tahu aturan apa aja yang seharusnya saya omongkan kepada orang lain. Pokoknya kelas interpersonal skill dengan Kak Jule ini sangat menyenangkan dan happy, dan banyak pelajaran yang kita dapatkan. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan soal UAS ini. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala, dan semoga Kak Jule sehat terus dan banyak rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.